terutama bahasa Inggris ya, gitu kan, atau IQ-nya mau mana gitu. Nah, itu siap kalau dari UIN Adipati Palembang menjawab tantangan itu, Ibu. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Trisno Rusli dan kembali kita lanjutkan pertanyaan kepada Ibu Warek nih, karena Ibu Warek, jadi kalau akreditasi itu kan tidak terlepas dari peran mahasiswa untuk berpartisipasi dalam mendorong itu, Bu. Nah mungkin seperti apa Ibu melihatnya, Bu, untuk keterlibatan mahasiswa untuk mendorong nilai-nilai akreditasi itu, Bu? Iya, saya tadi sempat cerita tadi bahwa saya sudah 10 tahun jadi asesor. Jadi selama ini kita menilai orang di mana-mana, kan kadang keluar galaknya. Keluar galak. Dinilai, wah teman-teman juga. Jadi seperti itu. 10 tahun loh, lumayan. Jadi kalau dilihat dari sisi perjalanan, provinsi mana yang belum diinjak gitu. Alhamdulillah hampir. Asesor nasional. Iya, nasional. Memang diseleksi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Dari dulu IAIN ya, IAIN yang kami angkatan yang pertama kali asesor pertama dari IAIN itu Prof. Sirozi, Prof. Amin Suyitno yang sekarang direktur, dan saya. Jadi 3 orang yang lolos untuk menjadi asesor itu di tahun 1999 ya. 2009 sorry, 2009. 2009 saya lolos jadi asesor, kemudian 2010 kami langsung ditugasin. Jadi ditugasi itu oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di bawah waktu itu namanya Kemendik, sebelum Ristek ya. Sebelum itu Kemendiknas ya. PDNK. Ya, PDNK. Kemudian berubah menjadi Kemenristek. Nah itu tetap di bawah sekarang ini Kemendikbudristek ya. Nah jadi itu di bawah kementerian tersebut, sifatnya independen ya. Dia independen tetapi tetap dibiayai oleh kementerian. Artinya mereka mempunyai wilayah kerja tersendiri ya dibandingkan bagian-bagian lain yang struktural ya. Mereka tidak struktural. Dan pejabat-pejabat itu untuk yang dewan eksekutif atau majelis akreditasinya itu betul-betul diseleksi oleh Ban PT, orang-orang yang memang hebat. Di Indonesia ini kan banyak orang-orang hebat dari ITB, dari UI, dari perguruan tinggi besar itu, mereka itu biasanya yang lolos gitu, lolos menjadi pejabat di Ban PT. Pengalaman 10 tahun menjadi asesor pasti pengalaman berharga nih untuk meningkatkan akreditasi universitas ini, Bu. Nah, kalau untuk poin kemahasiswaan, keterlibatan mahasiswa itu memang ada space khusus itu atau seperti apa, Ibu? Kalau dulu kan pakai 7 standar ya, 7 standar. Nah, salah satu standar yang ada dari 7 itu ada khusus standar mahasiswa. Nah, sekarang ini 9 kriteria. Nah, di antara 9 kriteria itu ada kriteria yang menyangkut mahasiswa. Misalnya jumlah mahasiswa, kemudian mahasiswa itu lulus tepat waktu atau tidak, kemudian mahasiswa itu ketika jadi alumni bekerja di mana, sesuai dengan bidang keilmuannya. Kemudian penghargaan-penghargaan yang diperoleh mahasiswa itu yang paling baik kalau lebih banyak di level internasional ya. Kalau mahasiswa kita berkompetisi di level internasional dan nasional itu punya nilai yang tinggi dibandingkan misalnya dia menjadi juara di daerah. Nah, alhamdulillah kita selama saya jadi wakil rektor itu Winda Denpata, kata Pak Direktur, ini baru pertama kali kita mendapat juara umum di level nasional lomba pesona ya. Oh, yang di Bandung. Yang di Bandung kemarin. Iya, iya, iya. Umum ketiga. Hanya 1 medali ya, Pak, 2 medali yang kalah dengan UIN Surabaya ya, kalau nggak salah yang nomor 2. Yang juara 1 ya tuan rumah ya. Sampai-sampai jadi waktu itu urutan kedua? Ketiga kita. Oh, ketiga. Iya, tapi itu luar biasa mengalahkan perguruan tinggi Jogja aja. Kalah, kemudian Jakarta juga kita lewati gitu, perguruan tinggi besar. Jadi sampai-sampai saya dibilangin, Bu Hamidah kok kalem-kalem tiba-tiba keluar masnya berapa itu apa miritnya.
Saya ditanya wiridnya apa. Saya bilang memang kekuatan doa ya. Kadang-kadang lomba itu unpredictable, kita itu bisa juara atau enggak itu. Saya sangat yakin kekuatan doa itu ada. Betul. Ya doa sebagai wakil rektor 3, biar mahasiswanya kan lomba sambil kita doain mudah-mudahan nih mahasiswa kita dapat juara. Ya tapi itu tidak terlepas dari keterlibatan dukungan dari pimpinan UIN sendiri Bu. Ya, kalau pimpinan tidak mendukung seperti itu kan ya sulit untuk mahasiswa berprestasi untuk bergerak. Dan memang kami lihat kalau UIN Raden Patah Palembang ini cukup aktif, cukup agresif lah kalau menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan waktu itu Bu, saya ingat betul delegasi UIN Raden Patah Palembang itu bekerja sama dengan universitas di New York itu Bu, yang memiliki kredibilitas lah kalau istilahnya, kalau kredibilitas tinggi di tingkat dunia, dan itu capaian yang sangat luar biasa. Kami juga sangat mendukung waktu itu Ibu, ketika Ibu Rektor memberikan informasi itu, kami langsung publikasikan ke seluruh media yang kami miliki seperti itu, termasuk juga di program Sumsel 24 jam. Nah artinya dengan semangat yang sangat tinggi dari pimpinan UIN Raden Patah Palembang ini kan ya memberikan kesempatan luas juga nih bagi mahasiswa nih Bu. Ya. Nah mungkin kalau dilihat dari sekarang peluang mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi internasional itu masih ada atau seperti apa Ibu? Oh iya, saat ini mulai tahun ini itu ada kerjasama LPDP dengan Kementerian Agama. Kebetulan 2 hari yang lalu saya termasuk tim penilai interview beberapa calon penerima beasiswa LPDP yang kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi adanya kerjasama itu membuka peluang yang besar buat alumni kita, terutama dalam kemampuan berbahasa Inggris. Kalau misalnya mereka ikut LPDP yang secara umum untuk S1 dalam negeri, persyaratan bahasa Inggrisnya itu 500, TOEFL-nya 500. Tetapi untuk setelah kerjasama dengan Kementerian Agama dan memang mengambil program studi yang ada di perguruan tinggi agama, itu skor TOEFL-nya minimal 450, tapi TOEFL asli ya. Mereka tahu kalau ini TOEFL abal-abal, itu tahu, sudah terbaca oleh Ibu ya. Mereka ya. Mana yang TOEFL yang bisa dibayar, mana yang memang sesuai dengan itu ya. Itu seleksi awalnya. Nah setelah itu seleksi administrasinya baru mereka diwawancara. Kebetulan saya dan Wakil Rektor 2 mendapat tugas mewawancarai untuk beasiswa S2, kemudian Wakil Rektor 1 mewawancarai untuk beasiswa S3, dan beberapa teman-teman yang lainnya yang juga ikut mewawancarai para calon penerima beasiswa. Itu di tingkat nasional itu atau tingkat nasional, kerjasama gitu. LPDP itu punya anggaran yang cukup besar ya, di bawah Kementerian Keuangan, dan mereka kerjasama dengan Kementerian Agama. Oke, dan untuk beasiswa di luar negeri masih Bu, dan memang waktu informasi yang kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di New York itu, tantangan mereka nih Bu, ini berani tidak UIN ngirim mahasiswa ke sini? Tantangan mereka, artinya kan kalau mereka memberikan tantangan itu pasti ada spek-spek khusus nih Bu, yang terutama bahasa Inggris kan, atau IQ-nya mau mana gitu. Nah itu siap kalau dari UIN Raden Patah Palembang menjawab tantangan itu Ibu? Saya pikir kan SDM kita ini kan macam-macam ya. Banyak juga ternyata anak-anak kita yang memang betul-betul cerdas. Buktinya misalnya ketika ada seleksi YOTS saya programnya yang ke Turki ya. Tahun ini kita juga lolos, ada. Tahun kemarin juga lolos. Nah tahun ini lolos dan diberangkatkan di tahun depan. Itu ke Turki. Dan ada program-program lainnya, misalnya mereka ikut lomba sering sekali. Dengan kata lain kompetensi dari mahasiswa ini juga cukup baik juga kan, hebat, ya. Karena kita bisa mengirim ke Turki, ke Palestina seperti itu ya. Informasikan seperti itu kan, ke Palestina. Nah kembali ke Bapak Dekan nih Pak,
dua akreditasi baik A dan unggul yang baru dicapai itu kan tentunya tidak terlepas dari keterlibatan mahasiswa juga. Iya. Dan kalau mahasiswanya males, ya kalau Ida galak bantu dekan, ya otomatis nilai akreditasi ya batunya itu lah. Kita bahasa Palembang. Nah, jadi mungkin strategi apa nih Pak Dekan yang Pak Dekan lakukan sehingga dua program studi yang Pak Dekan sebutkan tadi bisa mendapat nilai yang cukup baik, sangat baik bahkan. Baik, terkait dengan mahasiswa. Kalau terkait dengan mahasiswa pada saat akreditasi itu masuk dengan keluarnya itu di soal. Ketika masuk jumlah mahasiswanya berapa, kemudian tahun berikutnya berapa, ada kenaikan yang signifikan atau tidak atau stabil. Ketika turun itu jadi pertanyaan asesor juga. Jadi kenapa turun? Jadi untuk jumlah mahasiswa ini? Jumlah mahasiswa, jadi dari jumlah mahasiswa dulu yang masuk ke prodi-prodi itu paling tidak stabil atau sebaiknya meningkat. Itu dari segi masuk. Kemudian setelah mereka di dalam pada masa transformasi atau pada saat pengolahan mereka supaya menjadi bangsa yang terbaik, istilah kita itu, yang mencerdaskan umat, itu mencerdaskan bangsa itu dari lamanya studi itu menjadi pertanyaan asesor. Karena itu saya dengan para wakil dekan, dengan Kaprodi, Desekprodi seluruh Tendik juga berkomitmen gimana supaya mereka bisa selesai tepat waktu. Nah, itu juga target. Nah, target kita mereka selesai tepat waktu atau lebih awal. Misalnya masa studinya 8 semester. Maka bagaimana kita bisa cut, tentunya dengan dukungan bagaimana kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan supaya mereka terpacu untuk belajar giat sehingga 3,5 tahun sudah selesai. Itu juga upaya-upaya yang kita lakukan. Kemudian selain itu mahasiswa juga kita seperti yang disampaikan oleh Bu Wakil Rektor tadi bahwa rekognisi dari mahasiswa itu juga berpengaruh kepada sangat berpengaruh kepada poin akreditasi kita. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa, misalnya mereka mengikuti kompetisi secara nasional, secara internasional, itu kan berkontribusi pada akreditasi prodi tersebut. Jadi yang kita lakukan adalah memotivasi mereka. Jadi saya dengan teman-teman Wadek juga di prodi beberapa kali mengingatkan kalau ada yang ingin mengikuti kompetisi tolong difasilitasi. Ketika mereka melapor ingin mengikuti kompetisi kita berikan izin, bahkan kita sanggui untuk mengikuti kegiatan itu. Dan alhamdulillah kemarin juga yang berkontribusi di kegiatan Pesona ada satu peserta kita dari mahasiswa kami itu yang juara nasional bahkan internasional. Ya, karena setelah itu ada event internasional yang mereka ikuti dan dapat juara. Ya, alhamdulillah. Cabur pencaksilat. Iya, itu Febri. Iya. Itu dari Fakultas Dakwah Komunikasi. Alhamdulillah. Oke, nah dari beberapa poin ini kan yang kalau jumlah mahasiswa yang mungkin itu istilahnya itu kerja tim dari pimpinan fakultas seperti itu kan Pak ya. Nah yang sulit ini kan masa studi mahasiswanya Pak. Kan banyak kan kalau anak-anak kos itu kan kalau paling senang mendapat gelar mahasiswa abadi. Balik makan tidur. Nah ini kan artinya dari sisi mahasiswanya nih Pak, kita melihat dari sisi mahasiswa seperti apa upaya yang dilakukan pimpinan agar mahasiswa itu mau mengerjakan tugas akhir biar studinya selesai seperti itu Pak. Baik, untuk yang pada proses jenjang akhir ya terutama ya kita tentu ada kebijakan yang kita ambil dalam menetapkan SK pembimbing misalnya. Nah, kalau sebelumnya kan tidak dibatasi tuh misalnya, jadi kadang ada pembatasan tapi 1 tahun. Ini kita cut 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak selesai, maka SK harus diperpanjang. Itu kan paling tidak kan mereka berpikir, wah inilah habis ini SK ini. Kira-kira SK, kalau ganti pembimbing gimana kira-kira? Kan jadi judul harus dilihat lagi segala macam. Mulai dari pengajuan judul, proposal itu mereka sudah biar concern dengan tugas yang harus mereka selesaikan. Selain pedoman juga yang kita keluarkan, kemudian ada satu mata kuliah ya ini seminar proposal yang mereka ikuti sehingga
menjadi semacam bimbingan klinik lah sebelum mereka semacam coaching klinik, tapi dalam bentuk perkuliahan ya. Jadi mereka biar termotivasi cepat selesai. Dan yang cepat selesai nilainya bagus kan kita apresiasi. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya menginisiasi supaya mahasiswa yang dari awal ini terpacu untuk segera selesai, maksudnya selesai tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya. Itu bagaimana kalau kita beri penghargaan bagi yang IPK-nya tertinggi. Nah, kemarin sudah kita coba. Jadi pada saat PBAK, pengenalan budaya akademik mahasiswa baru ya, mahasiswa baru, kita berikan penghargaan. Diberikan penghargaan, sertifikat dan uang pembinaan. Nah, jadi supaya mereka terpacu yang lain nih, kalau IPK-nya tertinggi itu dapat ini nih, dapat reward gitu. Itu jadi banyak begitu. Tapi kalau dari mahasiswa baru kita memberikan tugas mereka untuk mengajukan apa istilah itu judul-judul skripsi. Kalau beberapa prodi kan, contohnya kalau studi Islam di program magister ya Bu ya. Ya kan dari awal mereka sudah membuat rancangan nih, paling tidak proposal untuk ini yang bakal dia teliti pada saat diterima di prodi itu. Nah, kalau ini kalau itu untuk S2 ya saya kira ya. Kalau S2 S3 juga sama, kita ngalamin sama seperti dengan Bu Warek juga, kami alumni UIN Jakarta kan. Begitu masuk sudah bawa proposal. Tapi kalau anak-anak S1 pengenalan dulu mereka. Jadi mereka kita arahkan tuh mulai dari semester pertengahan lah. Semester 5 ke arah sana sudah mulai. Terutama setelah mengambil mata kuliah metodologi penelitian ya Bu ya. Nah, kalau sudah mengambil metodologi penelitian, nah nanti arahnya harus punya konsep kira-kira apa yang akan diteliti, itu biasanya. Baik, terima kasih banyak nih Ibu Wakil Rektor 1 UIN Raden Kota Palembang, Ibu Dr. Hamidah. Terima kasih banyak Pak Dekan. Jadi Pak Dekan ini mau pengujian mau menguji skripsi nih, makanya waktunya agak diikat. Terima kasih banyak Ibu, Bapak. Kami berharap dan kami percaya bahwa UIN kita ini, UIN Raden Kota Palembang ini dengan jajarannya yang kompak, yang terus berupaya meningkatkan akreditasi di jajaran prodi, itu akan membawa efek positif bagi akreditasi perguruan tinggi UIN Raden Kota Palembang. Amin. Di 2024 ya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Demikianlah pemirsa podcast kita hari ini. Saya Tresno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.